Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ma'asyiral muslimin suntas sholihin rahimakumullah. Rasa-rasanya tiada ucapan lebih layak, lebih pantas kita ucapkan pada hari Jumat yang berbahagia. Selain segala puji dan sanjung bagimu ya Allah, atas segala curahan rahmat, nikmat, hidayah, sehingga kita begitu mudah melangkahkan kaki datang sembah sujud di masjid yang tercinta ini, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan, membentang permadani keislaman, keselamatan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib dan merupakan salah satu daripada rukun khutbah, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, mari pula kita sama-sama senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan curahan rahmat yang tiada hingga untuk kita semua, karena kita paham bersama bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan. Namun jika engkau mengingkari, sungguh azabku sangat pedih. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah hukumnya adalah wajib. Mengucapkan syukur adalah sunnah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita sama-sama mengisi salat kita dengan ketauhidan. Rival li segi sumpajangnya nasabah apa sewa secara jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah memahami bersama yang namanya salat adalah satu yang perbuatan yang dimulai dan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, disertai dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu. Malakana kita telah menyelesaikan, berarti kita sudah melaksanakan salah satu syariat Islam itu sendiri. Tetapi apa kita sudah memahami bagaimana salat itu sesungguhnya? Kita jadikan salat itu sebagai untuk ma'rifatullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, oleh karena itu sarik kuaman nalisa ya Rasul pajanya, kita tidak sekedar melaksanakan menggugurkan kewajiban kita, yakni kita berniat dan diakhiri dengan salam tersebut, tanpa kita mengisi salat-salat kita atau bacaan-bacaan salat kita tersebut.
kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu Rasulullah pernah berpesan, apabila kita hendak melaksanakan salat, maka hendaklah disertai dengan doa atau dilandasi dengan doa. Inni a'udzubika min khamasyatis syayatin wa a'udzubika ayyahturun. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang akan mengganggu kami pada waktu kami salat, ayyahturun maupun setelah kami salat. Jadi tumiladuan memang tunar Allah Subhanahu wa taala sarik kuang mangyaro sumpah jeung ide nak ganggu nak pakawi sawisa setan mah pakawi limpilin Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja pada waktu kita salat, ayah turun maupun setelah kita salat, insyaallah mamuare si tariman tak dua ngeta na angka kimat tukeun kepada jengi sempajan mak koto paro rival lawanna sumpajang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Sebelumnya tentu kita berniat sesuai dengan salat apa yang hendak kita lakukan. Lalu kita mengangkat kedua tangan kita dengan mengucapkan takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Rival lisan nih kata kabirin tayarin pakan adek. Kalau cuma sekedar di bibir berarti itu adalah takbir biasa. Tetapi narek rival lisan niata atau takbir dengan menyadari sesungguhnya bahwa Allah maha besar, aku ini adalah kecil, insya Allah memari madeceni takbiratul ihram kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, kita mengangkat sebuah hadis yang intinya ada 5 pertanyaan, namun kita kondisikan sesuai dengan kesempatan dan tema kita pada kesempatan yang berbahagia. Rasulullah pernah didatangi seseorang yang berjubah putih bersih, lalu duduk bertekun lutut agak senam apa sih tumpuk tu si bala surana Allah Ta'ala, merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah, bermakutana 5 pakutana. Kita kondisikan sesuai dengan tema. Dia bertanya tentang apa itu Islam, jawab Rasulullah. Apa itu iman, dijawab Rasulullah. Tasaddaq atau sedekah, engkau benar. Karena ini pertanyaan biasa sudah dilontarkan anak-anak TK. Guru-guru TK sudah biasa bertanya kepada anaknya, apa itu iman, apa itu Islam, dan seterusnya. Kapan dia kiamat, apa itu qadar, semua dijawab oleh anak-anak kita. Namun kita intinya, akhbirni ma huwal ihsan. Surah Allah Ta'ala beritahu ke akhir yasa ihsan. Spontan pula Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sadaqta, engkau benar. Ternyata yang bertanya ini kaum muslimin rahimahullah, yang tidak ada mengenal seseorang pun jubah putih bersih, tidak ada cucuran keringat, dia manusia pakaian mereka dia atau misteri di kampung Hero. Ternyata beliau adalah malaikat Jibril untuk menyampaikan beberapa ajaran kepada hamba Allah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni ma huwal ihsan. Surah Allah Ta'ala beritahu kepada aku apa yang dimaksud ihsan. Maka dia minta, engkau karitu masuk pada Allah Ta'ala ka'annaka tarah, hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Narek kode boleh minta, jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Mari kaum muslimin rahimahullah, kita mencoba menggarisbawahi ka'annaka tarah. Maka di dalam hadis disebutkan ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Oleh karena itu kita menyembah Allah, mengangkat kedua tangan dengan segala perbuatan rangkaian salat. Ka'annaka tarah, menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Ini perlu kita paham bersama kaum muslimin agar salat kita dipalisi ajak nanar biko pasum pajagi dengan lisan. Nah, karena ka'annaka tarah tidak menghadirkan Allah pada waktu kita salat, sementara kita berdialog sama Allah. Salat adalah suatu perbuatan yang menyerahkan diri kepada Allah, bukan saja raga kita ripengoro, naik batin kita menghadap kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, kita garis bawahi ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Oleh karena itu
kita paham bersama. Tentunya zatnya Allah, hakikatnya Allah tidak mampu kita lihat, wujudnya Allah tidak mampu kita lihat. Ia naruna fasabarina kada ka'annaka, seolah-olah engkau melihatnya. Karena dengan badan yang penuh batu kita, ketika kita mengatakan Allahu Akbar tadi, wita Allah Ta'ala naita tukka. Kalau kita tidak melihatnya, karena memang sesungguhnya kita tidak mampu melihatnya. Mengapa? Karena Allah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Yang lebih jelas, laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Narik Quran kasih rupa-rupa Allah Ta'ala, berarti Allah itu baharu. Kalau Allah baharu, berarti sama dengan makhluknya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat pagi. Oleh karena itu ka'anna katalah. Nah, kita ka'ruf Allah Ta'ala. Saya sholat pasti Allah melihat aku. Jelas dalam hadis. Ini hadis Bukhari Muslim, kaum muslimin. Oleh karena itu, apa yang membatasi kita agar tidak selalu bertanya bagaimana cantiknya Allah, bagaimana gantengnya Allah, bagaimana besarnya di mana Allah, dan sesungguhnya jawaban-jawaban tentu sudah kita jelaskan, sudah kita paham semua. Sang Bimbo pernah berkata, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku juga. Nah, ia pengelatala macawe pinapasar pina cidoroan. Dalam ayat jelas. Kalau begitu Allah selalu bersama dengan kita. Tetapi makanya pengalatana kumingaraka macawe oleh dia macawe itu kan dari pemabela tukar. Lalu adakah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sesungguhnya tidak perlu kita mencari kedekatan kepada Allah, karena Allah ada pada kita. Tinggal kita memaknai hidup dan kehidupan kita bahwa bagaimana posisi eksistensi peranan Allah pada tubuh kita masing-masing. Tama-tama lagi kisah sebelum itu memadai sementara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang membatasi kita tidak tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaruna fil khaliq fa innakum la taqdiruna qudra. Inilah kali yang membatasi kita. Jangan terlalu larut mapikir tanda-tanda maksudnya zatnya Allah. Makanya Allah Ta'ala tafakkaru fil khalqillah, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, wala tafakkaruna fil khaliq. Jangan engkau berpikir tentang zatnya, bisa tidak. Painnya aku karena engkau sesungguhnya tidak mampu menjangkau dengan akal pikiran. Oleh karena itu kita batasi diri kita. Jangan terlalu larut kita. Akhirnya dan lupai dino, dan lupai sini dan segala sesuatu yang kesan kita Allah. Tidak ada salah. Kita memang disuruh bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Karena kadar kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan sholatnya yang luar biasa, tahajudnya yang luar biasa. Ada orang yang tidak mampu bangun. Silakan kita bertakwa kepada Allah melalui puasa kita. Saya tidak kuat berpuasa dengan alasan bermacam-macam, maka kita titipkan hartanya Allah kepada kita. Mari kita selalu bersedekah. Itu semua jalan itu mendekatkan diri kepada Allah. Saya orang tidak mampu, tetapi kita fisik kita kuat. Mari kita senantiasa membantu. Saya tidak mampu juga hal itu, tetapi Anda adalah seorang profesor dokter mampu menjawab segala tantangan kehidupan fenomena yang ada di alam ini. Mari kita mencoba mengungkapkan semuanya. Karena memang barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, pada hari kemudian akan dikekang besoknya hari kemudian dengan kekang api neraka. Nah ini kita sopui pada setengah. Sementara orang membutuhkan ilmu itu, maka di hari kemudian ditebang menghina, dikekang nasabah tebang api neraka. Na'udzubillah. Oleh karena janganlah seseorang pintar selalu menyembunyikan ilmu, karena Anda akan mempertanggungjawabkan ilmu yang Anda miliki. Kaum muslimin rahimahullah. Kita kembali kepada masalah. Mohon maaf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini bukan ayat, bukan hadis. Dan ini kita majapuri alena najapuri itu kuana. Saya paham diri saya si A, nama saya si Bacok, nama saya si A, dan seterusnya. Tetapi apakah kita sudah memahami diri kita sesungguhnya siapa saya? Minimal kita mampu memahami diri kita. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tungka itu menang boleh kemana kuri Adam berasal dari tanah. Kita dilahirkan dengan bermacam-macam atau dengan proses masing-masing. Kaum muslimin sidang jamaah. Oleh karena itu mari kita mencoba mengenal diri kita. Siapa saya ini sesungguhnya? Itu iya. Dia kata kamu roh. Lalu saya mau kemana? Apa yang harus saya lakukan?
Kalau keempat pertanyaan ini mampu terjawab oleh kita, insya Allah ma'rifatullah semakin dekat kepada kita. Bahkan hakikat Allah insya Allah bisa kita nikmati. Saya dari mana? Semua benda yang ada di sisi kiri kanan kita semua pasti ada yang menjadikannya. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menjadikan. Maka kita kembali kepada diri kita, pasti ada yang menciptakan saya. Oleh karena itu, sebuah kendaraan difungsikan tidak sesuai dengan ondernya, maka suatu alamat kendaraan itu akan rusak. Maka topa di rupa tahu nariku angka kita pancanya Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk ini. Namun sunnatullah tidak berjalan dengan baik, bahwa sesuatu akan bencana akan tiba. Kaum muslimin rahimakumullah, diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya itu sendiri. Sini teman-teman mikir semua bin memari sempertamukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Oleh karena itu kita sudah paham diri kita. Saya diciptakan ada di muka bumi. Tidak mungkin saya ada di dalam masjid yang tercinta dari Kodika ke Pancadika. Lalu kita memahami diri kita diciptakan bahwa saya adalah seorang hamba budak akan Allah Ta'ala. Allah yang maha menciptakan. Itulah yang harus kita sembah. Maka wajiblah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dijapunya oleh atas. Seorang hamba yang tidak mau beribadah, tidak mau berserah diri kepada Allah, mereka digolongkan orang yang sombong. Kata Allah, bagi orang yang sombong, silakan keluar dari bumi, jangan injak bumi, cari bumi lain, kata Allah. Oleh karena itu tidak perlu ada kecongkakan kesombongan pada diri manusia sesungguhnya. Kaum muslimin rahimahullah, kita singkat. Mohon maaf yang biasa membaca wajah itu akan kuhadapkan wajahnya akan muka lillahi bagi yang fatara samawati menjadikan lagi wal arda dan bumi. Intinya inna salati majaput tengah-tengah sumpahku ya Allah, wa nusuki ibadahku ya Allah, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tua dan yang mati ku serahkan lebale balor ini, hidup dan matiku kuserahkan padamu ya Allah. Baru sunnahnya salat kita laksanakan. Kita sudah melaksanakan MOU kepada Allah, serah terima kepada Allah. Mati pun dunia hidupku sini na ibadahku serahkan ini ku. Narik pun terima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah memuariki angkat capuri amat dengan nasabah amat dengan deceng. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kita masuk kepada inti. Di kita sisa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita menyatakan bahwa Allah itu maha pengasih, tetapi ada dispensasi adalah maha penyayang. Maha pengasihnya Allah, semua orang dikasih rezeki. Islam bukan Islam dikasih rezeki, tetapi dispensasinya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah adalah khusus bagi umat Islam. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah kita titipkan untuk membangun masjid dan segala-galanya. Semua itu dicatat oleh malaikat rahmatullah. Nih kena rekodin atau mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun 1 miliar kita sumbangkan tidak ada gunanya apa-apa. Karena memang itu dispensasi pengajuan bagi orang Islam dan Muslim. Lanjut Malik Yaumiddin yang maha menguasai hari pembalasan. Ketika kita mengecapkan Malik Yaumiddin, maka terbayanglah semua dosa-dosa yang apa yang pernah kita lakukan. Memohon ampun kepada Allah karena tidak sedikit pun yang luput. Terpenting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Serahkan diri kita sepenuhnya. Iyyaka na'budu. Makanya imam kita biasa membaca iyyaka na'budu, bukan iyyaka berarti matahari. Iyyaka na'budu kepadamu ya Allah. Mentauhidkan dipanasai ini buang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ini sudah MOU lagi sama Allah. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kalau mudah-mudahan Allah menerima semua ini, kita mati, kita hidup, ibadah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah. Surat alladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah mendapat nikmat padamu hanya yang mana boleh ini. Gairil makhluk, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa dikatakan? Wasa ini dipahami makhluk ke 2.000 malah malaikat apa namanya? Beribu-ribu atau ratusan mungkin malaikat yang berterbangan di tengah-tengah kita. Sehingga banyak anak-anak kita yang salah jalan. Narik memang ya tarekat, karena tarekat adalah satu untuk mencapai ma'rifatullah. Tarekat adalah sebuah jalan yang harus kita lakui. Silakan. Yang penting kita farudhu ilallah.
kembali kepada Allah dan sunnatul Rasul. Karena itu pesan Rasulullah. Wa in tamassaktum bihi ma lan tadillu ibadah kitabullah wa sunnatul Rasul. Jika engkau berpesan kepada keduanya, dia namu pusat selama-lamanya itu kitabnya Allah dan sunnatul Rasul. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimah. Ghairil maghdubi waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat kesasar, tertolak, tarekat-tarekat yang tertolak, tidak bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Makdub diterima. Mohon maaf kaum muslimin, mungkin pernah saya buka dalam masjid ini, seorang ibu yang menangis tersadu-sadu bersama suaminya. Andri, bagaimana saya? Anakku tidak mengakui aku sebagai ibunya. Kamu tidak tahu yang sesungguhnya, hanya engkau melahirkan saya, tapi bukan engkau ada mamaku, ibuku yang sesungguhnya. Sudah perampok-perampok iman dari mana sudah mengajarkan kepada anak kita seperti ini? Ibu kandungnya sendiri tidak diakui. Oleh karena itu mari kita betul-betul palisai sumpah janji, palisai fatihata, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahim, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan dipalisai kira sumpah janji. Selanjutnya ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam tahiyat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna jannah, tungka-tungka umatku tamak manangi surga. Illa mayaqla sanadina atau dina melo makutana sama suruna Allah ta'ala alka atau dina utama surga man ata'ani halal jannah wa man asani faqad. Dan ini macuri salam peku, mengikuti jejak langkahku, mengikuti hadisku, itulah orang yang mau masuk surga. Bagi orang tidak mengikutiku, kata Rasulullah, itu orang yang tidak mau masuk surga. Yang terakhir ketika kita mengucapkan salam ke kanan, berarti kita mengucapkan assalamualaikum. Semua jin-jin Islam beda-beda, cuma-cuma semua menjawab waalaikumsalam. Demikian pula ke kiri. Semoga kamu selamat, semoga kamu. Mungkin terancam musibah. Setelah kita keluar ini akan kita kecelakaan, tetapi terjawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita punya berkah, mendapat berkah. Mereka menjawab waalaikumsalam, semoga juga kamu selamat insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil alamin wa nafa'ni wa iyyakum bima tasqil wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.